Kisah seorang anak laki-laki 12 tahun bernama Aksa sedang duduk sendirian di halaman rumah kecil mereka. Ia sedang menangis. Dulu, aku selalu berpikir ibu meninggalkanku karena sudah tidak sayang. Aku tidak tahu, ternyata yang ia tinggalkan justru adalah dirinya sendiri. Aksa menceritakan masa kecilnya. Ibunya, Mama Rani, bekerja keras sebagai penjahit, sering begadang, sering batuk, tapi selalu berusaha tersenyum. Sementara itu, ayah sudah lama meninggal. Hidup mereka sederhana, tapi hangat. Suatu hari, Aksa mendengar percakapan lirih ibu dengan tetangga. Bu Rani, penyakit itu harus segera ditangani. Kalau tidak, nanti bisa bahaya loh. Uang sekolah Aksa lebih penting, Bu. Dia harus tetap belajar dan sekolah. Aksa tidak begitu mengerti yang dibicarakan, tapi Aksa mengingat tatapan sedih ibunya siang itu. Tiba suatu pagi, Aksa bangun dan menemukan ibunya sudah tidak ada di rumahnya. Di meja makan hanya ada sepiring roti kering, minuman hangat, dan sepucuk surat pendek. Surat itu bertuliskan, "Aksa, maafkan ibu. Tetap sekolah ya, tetap jadi anak baik. Tidak ada penjelasan lain, tidak ada jejak. Hanya sepi." Aksa menangis dan yakin ibunya meninggalkan dirinya. Ia sempat marah, kecewa, bahkan membenci ibu yang dulu ia kagumi. Tetangga menampungnya sementara waktu. Aksa tumbuh menjadi remaja yang kuat, tapi menyimpan luka yang cukup mendalam. Bertahun-tahun kemudian, ketika Aksa berusia 18 tahun, ia menerima telepon dari sebuah panti jompo. Seorang perawat berkata bahwa ada wanita yang selalu menyebut namanya. Apakah benar itu ibunya? Aksa langsung bergegas menemuinya. Di sebuah kamar di panti jompo, ia menemukan seorang wanita lemas duduk di atas kursi roda. Aksa pun menghampiri wanita tersebut, dan Mama Rani pun menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aksa, akhirnya kamu sudah besar ya. Ibu, kenapa pergi? Kenapa tinggalin aku begitu saja? Waktu itu, ibu sakit parah. Dokter bilang pengobatannya mahal. Ibu tahu, kalau ibu bertahan di rumah, kamu tidak akan bisa sekolah. Kamu akan memilih ibu, dan kamu akan berhenti bersekolah. Tapi, kenapa ibu tidak bilang? Ibu takut kamu ikut menderita. Nak, ibu ingin kamu punya masa depan yang bahagia, meski ibu harus menghilang. Ibu menjelaskan bahwa ia bekerja sebagai penjahit di kota lain, lalu akhirnya dirawat sukarelawan setelah penyakitnya memburuk. Ia selalu ingin kembali, tapi tidak ingin mengganggu kehidupan Aksa yang mulai membaik. Maaf, ibu hanya ingin kamu bahagia, Aska. Ibu bukan beban. Aku cuma ingin ibu ada. Aku butuh sosok ibu di hidup Aska. Maafkan ibu, nak. Kamu sudah jadi anak yang ibu banggakan. Detik itu, Aksa baru mengerti, ibunya tidak pergi karena tidak sayang. Ibunya pergi karena terlalu sayang. Aksa mendorong kursi roda ibunya keluar panti. Sinar matahari menyinari mereka. Aksa akhirnya berpikir bahwa terkadang orang yang paling mencintai kita bukanlah orang yang selalu tinggal. Kadang mereka pergi untuk melindungi kita dari rasa sakit. Dan jika kita cukup berani melihat lebih dalam, kita akan menemukan cinta tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita harapkan.